Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita hening sejenak untuk mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika orang banyak mengerumuninya, berkatalah Yesus, "Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menghendaki suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus menjadi tanda untuk orang-orang Niniwe, demikian pula lah Anak Manusia akan menjadi tanda untuk angkatan ini. Pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatan itu akan bangkit bersama orang dari angkatan ini, dan ia akan menghukum mereka. Sebab Ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo." Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini, dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan. Injil Lukas pada hari ini mengisahkan bagaimana Yesus secara terang-terangan mengatakan di hadapan orang banyak bahwa angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mengapa Yesus mengatakan demikian? Bisa jadi karena mereka memiliki hati yang keras dan bebal. Mereka selalu meminta tanda, padahal Yesus telah banyak melakukan mujizat bagi mereka. Mereka seolah terus meragukan Yesus dan tidak dapat dipuaskan oleh berbagai mujizat yang telah dilakukan Yesus. Oleh sebab itu, Yesus mengatakan bahwa tidak akan lagi diberikan tanda untuk mereka selain tanda Yunus. Kita ingat bahwa pada waktu Niniwe hendak dimusnahkan, Yunus menjadi satu-satunya alat yang dipakai Allah untuk menyerukan pertobatan kepada bangsa yang akan dimusnahkan itu. Demikian pula untuk angkatan yang ada di hadapan Yesus saat itu. Hanya Anak Manusia saja, yaitu Yesus sendiri, yang menjadi satu-satunya tanda untuk mereka. Bapak, Ibu, Saudara-saudari umat beriman yang terkasih, bila orang percaya pada Allah dan firman-Nya, maka dia akan percaya bahwa Yesuslah Mesias yang diutus Allah. Bila demikian, maka orang tidak perlu meminta tanda lagi untuk membuktikan bahwa Yesus sungguh-sungguh Mesias. Jika mereka masih juga meminta tanda, itu berarti firman Allah dirasa tidak cukup kuat, atau dengan kata lain, mereka tidak percaya pada firman Allah. Maka bagi Yesus, ketidakpercayaan mereka tersebut adalah jahat. Bila orang Niniwe saja percaya pada pemberitaan Yunus dan Ratu dari Selatan mencari hikmat dari Salomo, mengapa begitu sulit bagi mereka untuk percaya pada Yesus yang lebih dari Salomo maupun Yunus? Padahal Yesus telah melakukan berbagai mujizat di depan mata mereka, namun mereka masih saja gagal untuk sampai pada kesimpulan yang benar tentang Yesus. Tentu saja masalahnya bukan terletak pada Yesus atau pekerjaan-pekerjaan yang dia lakukan, tetapi pada kemampuan mereka untuk melihat terang Kristus. Meskipun kemampuan itu datang dari Allah, bukan berarti manusia tidak punya tanggung jawab untuk percaya. Manusia hanya bisa percaya bila ia dimampukan untuk melihat kebenaran Allah. Jika kita beriman kepada Kristus, itu karena firman Tuhan
menyalakan terang dalam hidup kita dan memperlihatkan dosa-dosa kita. Oleh sebab itu, kita harus meminta agar Allah membuka mata kita saat kita datang pada firman-Nya, supaya kita dapat melihat karya-Nya bagi kita. Firman Tuhan akan membuka mata kita untuk melihat hidup kita sebagaimana adanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang dikasihi Tuhan. Seperti halnya Yunus datang dengan firman yang menuntut tanggapan percaya dan pertobatan dari penduduk Niniwe, demikian juga Yesus dalam bacaan Injil Lukas pada hari ini menuntut setiap pendengarnya untuk menanggapi firman-Nya dengan pertobatan. Respon ketaatan kepada firman Yesus melalui jalan pertobatan inilah yang akan menentukan apakah kita layak untuk masuk ke dalam kebahagiaan kekal atau hukuman kekal. Apakah kita dimampukan untuk melihat terang Kristus dalam setiap pergumulan hidup kita setiap hari, ataukah kita akan tetap merasa nyaman untuk tinggal dalam kegelapan dosa? Semoga Tuhan memberkati kita.